Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada. Kembali saya Winata menjumpai Anda dalam Bali Post Talk. Dan kali ini saya akan mewawancarai Direktur Utama Jasa Marga Bali Tol, sebuah perusahaan BUMN yang mengelola jalan tol di Bali. Dan seperti kita ketahui bersama, di Bali ada satu-satunya jalan tol dan yang selama ini mungkin hidupnya dari pariwisata. Dan ketika pandemi, pariwisata mengalami penurunan yang cukup tajam. Seperti apa kondisi jalan tol dan bagaimana pengelolaannya? Saya akan mewawancarai Bapak Ketut Adi Putra. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak. Tapi kata sehat ya? Oke, yang sehat, Pak. Tetap semangat ya? Tetap semangat, Pak. Mungkin bisa disampaikan dulu kepada para pemirsa masyarakat Bali kondisi jalan tol di masa pandemi ini mungkin ketika awal. Tapi sebelumnya ini Pak Tet baru ya yang baru Pak, baru 1 September nih bertugas di Bali. Ya. Selamat dulu sebagai direktur utama. Ya, mungkin kondisinya seperti apa Pak Tet? Jadi dengan pandemi COVID seperti ini Pak, dari traffic Bali Tol sendiri memang terjadi penurunan yang cukup signifikan gitu Pak. Jadi awal-awal nikah di bulan Maret Pak, dari lalu lintas kami yang normal 40.000 per hari, nikah cuma hanya 8.000 Pak per hari. 8.000? Hampir 80% Pak hilang Pak. Karena memang jalan tol Bali Mandara niki sangat terpengaruh oleh pariwisata nih Pak. Jadi ketika pariwisata ditutup, PSBB dilakukan, jadi memang sangat berdampak sekali karena memang lalu lintasnya adalah didominasi para pekerja pariwisata nih Pak, yang banyak di hotel di arah Jimbaran sama Nusa Dua. Dari 40.000 rata-rata biasanya per hari, sekarang hanya 8. Hanya 8.000. Nah, itu di awal Maret ya? Di awal Maret. Nah, saat ini ketika PSBB sudah mulai dilonggarkan, mungkin sudah naik Pak sedikit Pak, yang atas 10.000 per hari. Di atas 10.000 per hari ya. Tapi itu masih jauh ya dari target katakanlah untuk bagaimana target awal dari kalau sebenarnya dari Bali Tol sendiri ini, tol Bali Mandara sebenarnya berapa yang katakanlah yang memenuhi aspek ekonomisnya gitu untuk bisa memenuhi termasuk juga pengembalian modal, pinjaman dan segala macam, berapa ya? Berkisarnya di angka 45 sampai 50.000 Pak per hari. Jadi itu memang yang normal gitu. Normalis ya? Gitu. Jadi memang karena kemarin ada targetnya 40 sampai 45 itu kemarin tidak tercapai juga sebenarnya, tapi masih minimal Pak di angka 40. Nah dengan COVID ini sangat jauh dari kata ideal sebenarnya. Nah lalu bagaimana dengan oke lah sudah mulai ada pergerakan ya, jadi mulai di 10.000 gitu ya. Dan ini pendapatannya nih digunakan untuk apa, cukup untuk apa saja nih Pak? Dan mungkin masyarakat jadi, juga pendapatannya nih dipakai buat operasional gerbang saja Pak. Jadi gimana caranya teman-teman karyawan di sini tidak istilahnya nggak ada yang sampai dirumahkan gitu Pak. Jadi mereka tetap bekerja normal, gaji normal, tidak ada yang dirumahkan. Yang kami lakukan hanya efisiensi Pak. Artinya program-program kerja yang harusnya dieksekusi tahun ini itu dipindah ke tahun 2021 Pak. 2021 ya. 2021 ke tahun 2022, tapi untuk program khusus keselamatan sama kenyamanan pengguna jalan tetap nih Kak dilakukan. Contohnya yang kami lakukan nih kok SPPD nih Kak, perjalanan dinas. Ini kok dipangkas pasti habis Pak. Karena sekarang rapat virtual semua. Rapat juga begitu, rapat kebanyakan virtual, jadi semua nggak ada. Semua tidak ada ya. Kemudian kami juga negosiasi kembali Pak dengan beberapa subkontraktor kami seperti penyedia jasa nih ke kendaraan. Boleh nggak kami dapat relaksasi dari perbankan dulu juga sama Pak. Kami boleh nggak dapat relaksasi karena kan sejalan dengan arahan pemerintah ketika badan usahanya agak sedikit masalah dengan pandemi, maka ada stimulus juga dari bagian keuangan untuk melakukan relaksasi tersebut Pak. Jadi ini kok Pak langkah-langkahnya. Jadi kami hanya efisiensi saja Pak. Efisiensi. Jadi susah juga ya? Susah juga Pak. Ya, jadi masyarakat juga perlu paham. Jadi walaupun jalan tol Anda bayarnya masuk, tetapi sebenarnya ini kan bagian dari bisnis sebenarnya ya Pak. Benar Pak. Ya. Dan juga harus mendapatkan relaksasi. Dan dari perbankan sudah memberikan ya? Artinya sudah, ada kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada tol Bali. Sampai saat ini udah Pak. Jadi ada penundaan pembayaran pokok nih Pak. Sampai dengan tahun depan, dipindah ke tahun depan lebih tepatnya. Seperti itu. Dan ini juga akan berarti bahwa target katakanlah BEP begitu yang sudah dicanangkan sebelumnya akan mengalami revisi juga berarti Pak Tete? Kalau target BEP pasti Pak Nika, karena kan jalan tol niki adalah bisnis panjang Pak. Artinya jalan tol itu baru bisa BEP kemungkinan 15 sampai 20 tahun Pak. Dengan adanya seperti ini pasti nih bisa mundur Pak. Bisa mundur lagi ya? Nanti kita belum tahu ke depannya seperti apa. Apabila kita taat sesuai target, kemungkinan 2021 ada potensi wisatawan dibuka, terutama yang asing. Ya kita sama-sama berharap aja Pak, sama-sama stakeholder bahwa masyarakat di Bali ini pada patuh semua lah sama protokol kesehatan,
pakai masker kemana-mana, itu aja diikuti supaya kita sama-sama cepat lah istilahnya pandemi ini reda di Bali gitu Pak. Reda di Bali dan pariwisata bisa bangkit. Nggih, Pak, Karena mau itu. tidak mau bisa dikatakan bahwa tol Bali Mandara ini sangat tergantung dari pariwisata ya. Benar, sangat tergantung sama Selama pariwisata tidak bangkit, nggak bisa juga Pak, kami sangat tidak terdampak bisa, juga. Sama seperti sektor pariwisata Pak. Jadi sama-sama Pak, pariwisata bangkit, kami juga akan naik, pariwisata turun, kami juga sama terdefek sama sekali efeknya seperti itu. Baik. Oke, Pak. Biasanya kan kalau ada tekanan terhadap sisi pendapatan perusahaan, itu, ada strategi-strategi misalnya. Salah satu yang umum ya, ada diskon gitu, ada kemudahan bagi. Adakah yang mungkin dilakukan seperti potongan atau diskon bagi pengguna? Sampai saat ini belum ada Pak diskon Belum ada, Pak. ya. Karena kalau kami memberikan diskon tersebut, berarti kami harus izin dumun Pak, izin dumun ke pemegang saham, dan itu prosesnya Panjang ya. Gitu. Dan pasti juga kemungkinan kecil untuk disetujuinya. Gitu. Karena memang perusahaan juga membutuhkan ya Karena dana memang untuk kondisi operasional seperti seperti ini. Betul. Baik. Lalu, apakah sudah ada kajian misalnya tentang bagaimana penggunaan dari dari konsumen katakanlah yang selama ini siapa sajakah yang katakanlah yang 10.000 ini, apakah ini memang masyarakat yang lalu lalang, karena kan hotel di sana sudah dirasakan udah agak siapa sebenarnya kalau pernah ada kajian tidak siapa yang sebenarnya masih menggunakan jalan tol Sampai sejauh ini Pak, dengan adanya pandemi tadi, kita sebenarnya bisa tahu Pak, bahwa lalin sebenarnya itu kalau ada pariwisata ya seperti ini 10.000. Artinya 30.000 itu adalah lalin wisatawan sama pekerja pariwisata. Ya. Nah, lalin yang 10.000 ini kemungkinan besar adalah sisa dari pekerja pariwisata yang masih bekerja di kawasan Nusa Dua dan Jimbaran, Pak. Karena kan tidak semua mereka karyawannya dirumahkan, Pak. Pasti masih ada yang bekerja. Masih ada beberapa yang masih bekerja. Gitu, Jadi yang katakanlah yang mungkin sebagian besar menggunakan sekarang adalah mereka yang masyarakat lokal yang memang ada kepentingan sehari-harinya ya, jadi betul, menggunakan seperti itu. Karena kan kita juga pernah berpikir begini, karena jalan tol ini ada, karena jalan arteri ini macet gitu ya. Tapi kemudian ketika jalan arteri ini juga sepertinya lancar gitu, masyarakat masih tetap ya menggunakan masih jalan tetap, tol ya. Seperti itu. Karena mungkin lebih cepat aksesnya. Lebih cepat aksesnya dan bisa dibilang jalan itu kan jalan alternatif ya Pak. Jadi ketika arterinya macet mungkin kan dibangunlah jalan tol itu. Tapi ketika jalan tol sama-sama sepi, artinya sama-sama nggak ada lalinnya, ya kita bisa lihat itu lalin yang sebenarnya seperti itu gitu Pak. Baik. Pak, tadi sempat disampaikan tentang ada beberapa program-program katakanlah tentang keselamatan gitu ya, kenyamanan. Mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat pemirsa, ini bentuk realnya seperti apa? Apakah penyalaan lampu tetap normal atau seperti apa yang kalau terkait penerangan jalan Pak, Nike sudah diatur di SPM Pak, itu wajib nyala Pak. Wajib nyala ya? Wajib nyala, jadi nggak ada. Bukan karena ada efisiensi terus mati nggak ada ya? Kan Pak, itu wajib nyala Pak. Jadi yang kami kurangi itu seperti di gardu tol Pak. Jadi kan gardu tol misalkan ada 8 nih Pak di Benoa atau di Nusa Dua 8. Karena lalu ini cuma sepi Pak, jadi kami tutup, hanya kami operasikan 4 nih Pak. 2 untuk motor, 2 untuk jalur utama. Tapi untuk pelayanan kan antrian nggak ada sama sekali Pak di situ, jadi nggak ada masalah di situ. Jadi kami bisa efisien dari segi biaya listriknya. Biaya listriknya ya. Oke Pak. Gate-nya yang dibuka kami atur, itu ya hanya beberapa saja gitu ya. Dan sudah dibuka sedikit saja nggak ada terjadi antrean gitu. Betul Pak. Baik, kalau kita bicara tentang jumlah pelanggan, katanya 10.000 tadi yang masih menggunakan. Ini sebagian besar masih menggunakan yang mobil atau yang roda 4 kan? Nah, kalau sekarang Pak, ini ternyata motor sama mobil nih hampir sama Pak. Kalau sebelumnya kan mobil masih banyak 60-40, sekarang ini hampir sama Pak. Mobilnya 52, motornya 48. Iya. Jadi memang di Bali ini terus terang pangsa motornya sangat banyak Pak, saya juga bingung di sini. Betul. Dan kita ada yang menyebutkan bahwa tol Bali Mandara ini tol yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena di sana ada jalur motornya gitu ya Pak. Iya betul Pak. Selama ini mungkin ada semacam ini nggak? Ada keunikan dari tol sendiri menurut Pak Tut yang ada jalan khusus untuk motor ini? Apakah ini semacam kelebihan dari jalan tol Bali Mandara? Jadi memang konsepnya jalan tol tersebut memang boleh Pak untuk dilewati kendaraan roda 2 asalkan jalurnya terpisah Pak, jalur utama. Artinya mereka punya jalur sendiri yang nggak jadi satu seperti itu. Nah, ketika kami mulai konstruksi di Bali ini, memang yang kami lihat adalah di Bali ini motornya sangat banyak Pak.
satu rumah nih Kak, misalkan ada 4 orang, betul. itu 4-4-nya ada motor Pak. Ya, bahkan lebih kadang-kadang. Bahkan lebih kadang-kadang. Orangnya Itu, 4, motornya 6. Betul. Jadi saat itu kami coba aja gimana kalau motornya juga kami coba aja. Dan ternyata lumayan nih Pak. Bisa hampir sama dengan kendaraan mobil saja. Jadi ini menjadi katakanlah penghasilan atau pendapat yang di jalan tol yang lain di Indonesia belum ya? Belum ada. Ini sudah. Baik, kalau bisa diceritakan juga mungkin ada program-program yang sebenarnya di tahun 2020 sudah ditargetkan untuk direalisasikan, kemudian karena kondisi pandemi COVID, penurunan pendapatan ini yang kemudian diundur. Ada program besar tidak yang atau proyek besar yang ditunda? Proyek besar sebenarnya ini terkait sama beautifikasi nih Pak. Jadi beautifikasi kan kita tahu Jalan Tol Bali Mandara ini ke ikon pariwisata Pak. Nah di situ pasti orang-orang pengennya ngelihat gerbang yang bersih, kemudian panoramanya bagus, dan istilahnya kalau Bapak lihat gerbangnya khas ya, ornamen Bali seperti itu. Nah kondisi yang saat ini adalah yang kami tunda itu adalah perawatan atap gerbangnya Pak. Jadi kalau Bapak lihat itu atap gerbang kami masih yang lama Pak, belum kami perbaharui lagi karena salah satunya tadi Pak, kami mutasi anggarannya ke tahun rencananya sudah dianggarkan tahun ini ya untuk beautifikasi itu ya, untuk mengganti atapnya supaya lebih menarik gitu ya. Benar Pak. Tapi ditunda gara-gara pandemi. Betul seperti itu. Ya kita berdoa semoga semua badai ini berlalu. Kuncinya pariwisata ya itu ya. Kuncinya sangat pariwisata itu yang bisa bangkit, maka Bali Tol ini juga Bali Mandara ini juga akan. Baik, mungkin sebagai closing statement ada semacam harapan tidak kepada pemerintah mungkin, tapi karena ini murni bisnis ya, mungkin pemerintah Provinsi Bali tidak banyak bisa campur, tapi mungkin ada kebijakan-kebijakan yang mungkin harus menurut Pak Tut yang bisa dilaksanakan untuk bagaimana pariwisata bisa bangkit sehingga itu bisa berefek terhadap dan juga pada pengguna mungkin ada yang disampaikan. Silakan. Mungkin closing statementnya seperti ini, kita sama-sama terdampak pandemi COVID-19 ini, yuk kita ngiring-ngiring sami-sami kita lakukan apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Kita lakukan protokol kesehatan, jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker. Karena dengan hal tersebut, pandemi COVID ini bisa kita tekan, sehingga nantinya keran pariwisata, khususnya untuk wisatawan asing, bisa dibuka dan kembali Bali ini bergairah ekonominya. Mungkin demikian. Terima kasih luar biasa yang kita, tentu ini harapan kita bersama. Kita diingatkan bahwa untuk mengembalikan perekonomian, kekuatannya adalah mensinergikan antara kepentingan kesehatan dan ekonomi. Itu artinya bahwa kita harus disiplin betul-betul dalam bagaimana protokol kesehatan diikuti. Jangan bengkung gitu, jangan memboya. Ini selalu kita tekankan. Hampir semua narasumber kami di Bali Post Talk dan juga di Bisnis Bali News mengatakan hal yang serupa. Bagaimana kita harus disiplin sehingga badai ini segera berlalu. Dan mudah-mudahan Tol Bali Mandara ini bisa segera beraktivitas dan ditunjang oleh sektor pariwisata yang segera bangkit ini. Itu harapan kita bersama. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Saya tutup dengan Pranama Santi, Om Santi, 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 Om. Santi, 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 Om.